Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayati. Saya berasal dari SMK Negeri 9 Medan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 kelas 09.120. Di sini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas modul 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Nah, berikut ini adalah instruksi tugas yang akan saya kerjakan. Yang pertama, saya membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya akan memaparkan dulu pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, baru saya akan membuat kesimpulannya. Nah, yang kedua, membuat refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh dan perubahan diri yang dialami dan dipraktekkan di sekolah dan di kelas. Nah, bentuk refleksinya ada 3. Yang pertama, apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, untuk instruksi tugas ketiga, konstruksikan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di kelas dan di sekolah. Nah, berikut ini adalah pemaparan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya bahas pertama kali mengenai asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arah agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Di sini, pendidik bertujuan untuk menebalkan garis samar-samar untuk memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Juga bisa dikatakan berkaitan dengan kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat zaman. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Di sini berbicara era yang dijalankan anak, sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki keterampilan sesuai zamannya. Budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor.
Budi pekerti merupakan keselarasan hidup anak yang dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial. 3 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan contoh. Yang kedua, Ing Media Mangun Karso, yang artinya di tengah memberi semangat atau ide. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Asas Trikon. Teori ini disampaikan Ki Hajar Dewantara dimaksud untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, asas Trikon ada 3. Yang pertama, continue, yaitu pengembangan secara berkesinambungan. Yang kedua, convergent, yaitu pengembangan dapat mengambil dari berbagai sumber luar. Yang ketiga, konsentris, pengembangan berdasarkan kepribadian sendiri. Nah, di sini maksudnya pendidikan itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Tetapi pendidikan juga dapat mengambil beberapa budaya luar, dan budaya luar itu tidak kita ambil bulat-bulat. Nah, harus disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kesimpulan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadikan pembelajaran terpusat pada peserta didik dan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini, pendidik sebagai pamong yang memperbaiki laku peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya, dengan tujuan agar anak dapat menyelaraskan hidupnya dan memiliki pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dapat mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial. Hal itu dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan asas Trikon dalam proses pembelajaran. Apa yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, menurut saya pembelajaran terpusat kepada guru dan guru merupakan sumber dari informasi. Yang kedua, menurut saya pendidikan mengutamakan aspek kognitif dan saya tidak mempedulikan aspek afektif dan psikomotorik pada siswa. Yang ketiga, menurut saya tugas pendidik hanyalah sebagai mentransfer ilmu kepada peserta didik. Yang keempat, proses pembelajaran dilaksanakan hanya di dalam kelas. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, pembelajaran haruslah terpusat kepada peserta didik. Di sini, saya sebagai pamong dalam menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang kedua, saya sebagai pendidik tidak lagi hanya melihat kemampuan aspek kognitif saja, melainkan saya melihat perpaduan antara kemampuan antara kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Yang ketiga, saya sebagai pendidik mendebalkan laku anak agar menjadi manusia seutuhnya. Dalam proses pembelajaran, saya laksanakan tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas, agar anak dapat banyak berinteraksi dengan lingkungannya. Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan terpusat kepada peserta didik, sesuai dengan kodrat alam dan zaman, dengan menanamkan nilai budi pekerti. Nah, bentuk penugasan, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi produk. Nah, di sini siswa membuat tugas bisa dalam bentuk PowerPoint, poster, dan video.
Suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan di sekolah adalah kelas yang proses pembelajarannya terpusat pada siswa dengan menanamkan nilai budi pekerti, salah satunya dengan cara gotong royong dalam bentuk kerja kelompok. Dan di sini guru sebagai pamong dalam menuntun jalannya proses pembelajaran. Pada perkembangan zaman sekarang ini, saya menerapkan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.